Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Indra Wulan dengan NIM 2021 Saya mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan proyek tugas saya mata kuliah mikroteaching yang dibimbing oleh Ibu Dr. Aisyah Abbas SPD MPD. Nah, di dalam video ini akan membahas tentang bahan ajar materi yang telah saya buat, di mana materi saya itu implementasi nilai-nilai Pancasila, yang mana materi ini saya buat dalam bentuk PPT yang memenuhi bahan ajar materi yang terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Nah, untuk slide yang pertama itu terdapat pengertian Pancasila, bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nah, Pancasila ini lahir pada tanggal 1 Juni 1945, yang mana setiap sila Pancasila itu memiliki makna dan tujuan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, materi pada slide pertama ini termasuk dalam materi fakta ya. Kemudian yang kedua ini ada sila-sila Pancasila. Nah, pada PPT ini terdapat lambang dari dalam setiap sila Pancasila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana pada setiap sila itu sudah memiliki lambang. Ini juga termasuk dari materi fakta ya teman-teman. Kemudian lanjut pada PPT yang ketiga, yaitu tentang pengertian implementasi nilai-nilai Pancasila. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Nah, pada materi ini termasuk materi konsep, karena di dalamnya sudah terdapat contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5. Teman-teman bisa lihat yang mana sila ke-1 ini akan menjelaskan penerapan Pancasila untuk memeluk agama berdasarkan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar yang telah saya paparkan di dalam PPT. Begitupun juga pada sila yang kedua. Sila yang kedua ini juga terdapat membantu teman yang jatuh. Gambar dalam membantu teman yang jatuh ini menunjukkan dalam sila keadilan ya. Keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, begitu maksudnya. Pada sila ketiga ini tolong menolong atau gotong royong atau kerjasama, itulah yang dinamakan dalam persatuan. Kemudian terdapat sila keempat, teman-teman bisa lihat, dan sila kelima. Nah, pada ini termasuk materi konsep pada bahan ajar. Kemudian di sini terdapat implementasi nilai-nilai Pancasila yang harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila, yang mana terdapat 5 prinsip, yaitu kejujuran, keadilan, kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian. Ini termasuk materi dalam prinsip. Yang pertama itu kejujuran. Nah, kejujuran ini bisa dicontohkan kepada siswa, bahwa misalnya siswa saat melakukan ujian itu tidak bisa menyontek. Yang kedua itu ada keadilan. Keadilan juga di sini bisa saya contohkan kepada siswa-siswa saya nantinya pada saat mengajar. Misalnya siswa saya itu antar teman tidak boleh memilih-milih teman, karena meskipun beda agama, beda warna kulit, tetapi kita harus berteman dengan siapa saja. Nah, yang seterusnya itu ada kebersamaan. Kebersamaan yang dimaksud begini itu bisa dikaitkan pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang mana kebersamaan ini misalnya di sekolah itu ada gotong royong atau membersihkan ruang kelas. Nah, siswa itu harus kerjasama dalam membersihkan ruang kelas tersebut. Nah, yang keempat itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang dimaksud di sini ini
misalnya siswa itu selalu bertanggung jawab terhadap sesuatu atau hal-hal yang telah mereka perbuat. Misalnya mereka membuat tugas yang diberikan oleh guru, mereka harus bertanggung jawab atas pekerjaan tugas mereka tersebut. Yang kelima itu ada kemandirian. Nah, kemandirian ini maksudnya adalah siswa itu harus mengerjakan tugas dari guru itu secara mandiri tanpa mengharapkan teman. Nah, kemudian di sini ada implementasi nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini, termasuk pada materi prosedur. Kenapa? Karena di sini menunjukkan langkah-langkah kepada seseorang bagaimana agar bisa menjadi masyarakat yang baik dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Di sini ada dua yang saya dapat ambil. Yang pertama itu ada internalisasi nilai-nilai Pancasila, dan yang kedua itu ada pembinaan karakter. Untuk yang pertama ini internalisasi nilai-nilai Pancasila, yang mana menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui pendidikan dan pembinaan. Yang kedua itu pembinaan karakter, bahwa pembinaan karakter ini dapat dilakukan dengan membangun karakter bangsa yang baik, yang berlandaskan Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-2. Nah, jika siswa atau teman-teman melakukan langkah-langkah berikut, dijamin akan menciptakan seseorang yang baik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin itu materi yang telah saya buat dalam bentuk PPT, yang nantinya PPT ini akan saya jelaskan kepada siswa-siswa saya lebih bagus lagi, lebih jelas lagi dari video yang telah saya jelaskan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.